Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lis Veronica Batuara, NIM 190563201063. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Adapun video yang akan saya buat mengenai unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. Secara umum, unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini, perlu ditetapkannya tujuan-tujuan dari perencanaan tersebut. Yang kedua, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Yang ketiga, adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan, terutama pembiayaan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah. Yang kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang keenam, adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan secara umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, kondisi umum daerah. Kondisi umum daerah merupakan penyusunan setiap perencanaan pembangunan daerah yang selalu dimulai dengan analisis tentang kondisi umum dari negara atau daerah terkait. Analisis ini sangat penting agar dapat mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada suatu daerah yang sebagaimana mestinya akan dijadikan landasan utama untuk menyusun rencana ke depan secara realistis. Analisis tentang kondisi umum daerah tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama, geografis, yang kedua, sumber daya alam, yang ketiga, agama dan budaya, yang keempat, sumber daya manusia, yang kelima, potensi ekonomi daerah, yang keenam, hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ada visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi pembangunan daerah yang sebaiknya pembangunan dijalin secara intensif dari aspirasi dan keinginan masyarakat yang menjadi sasaran utama tersebut. Hal ini sangat penting agar visi dan misi benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat sehingga penyusunan pembangunan lebih terarah sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Pemilihan prioritas pembangunan harus dilakukan secara hati-hati agar perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu prioritas pembangunan harus ditetapkan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pokok daerah bersangkutan. Selain itu, pemilihan prioritas pembangunan juga harus berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain yang pertama, hubungan erat dengan visi misi sebelumnya. Yang kedua, peningkatan sosial ekonomi. Yang ketiga, utamakan sektor unggulan. Yang keempat, mendukung dan bersinergi dengan kegiatan lainnya. Yang kelima, manfaat dapat lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan. Dan yang keenam, mencakup kehidupan sosial ekonomi. Yang ketiga, sasaran dan target pembangunan daerah. Sasaran pada dasarnya ialah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Sedangkan target ialah sasaran yang lebih konkret dan spesifik dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai pada waktu tertentu. Penentuan sasaran dan target pembangunan daerah yaitu teknik yang dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan atau tren yang terjadi di masa lalu dengan data dan fakta yang tersedia. Yang keempat, strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah adalah cara atau jalan terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Strategi yang tepat untuk suatu negara dan daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi, potensi yang dimiliki, dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh suatu negara atau daerah tersebut. Ada dua jenis strategi pembangunan. Yang pertama, strategi menyeluruh, dan yang kedua, strategi parsial. Strategi menyeluruh berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melalui peningkatan tabungan dan investasi.
Adapun strategi parsial berkaitan dengan alokasi dan distribusi dengan pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Yang kelima, ada kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pimpinan elit politik untuk menciptakan suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses pengembangan daerah yang telah ditetapkan pada perencanaan. Yang keenam, prioritas pembangunan daerah. Prioritas berarti menjadi pusat perhatian dan tekanan utama dalam visi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan tertentu, baik dari segi dana, tenaga kerja, sumber daya alam, dan lainnya. Namun, dengan adanya prioritas tidak berarti membuat aspek di luar prioritas menjadi tidak penting. Yang ketujuh, program dan kegiatan pembangunan daerah. Program merupakan strategi dan kebijakan yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan nasional atau daerah, dan juga upaya dan tindakan dalam bentuk investasi pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya termasuk dana dan tenaga yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. 8. Yaitu indikator kinerja. Terdiri dari unsur-unsur indikator kinerja yang dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, dampak atau impact. Yang kedua, manfaat atau benefit. Yang ketiga, hasil atau outcome. Yang keempat, pengeluaran atau output. Yang kelima, pemasukan atau input. Demikianlah video penjelasan mengenai unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.